Demonstrasi kontekstual, konsep belajar dan teori belajar. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Belajar. Belajar adalah sebuah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Teori-teori belajar dan penerapannya. Behaviorism. Belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul atau stimulasi membentuk perilaku. Penerapan pada proses belajar berupa stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Teori sosial kognitivism. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Penerapan pada proses belajar yang dilakukan berupa guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dengan berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan pengamatan serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Teori konstruktivism. Pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Penerapan dalam proses pembelajaran adalah dengan mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Teori humanisme menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka antara siswa dan guru maupun sebaliknya, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Penerapan dalam proses belajar berupa siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar atau self-regulated learning. Apa yang akan dipelajari dan sampai tingkat mana, kapan dan bagaimana mereka akan belajar. Motivasi belajar. Perspektif perilaku, motivasi yang menekankan imbalan dan hukuman sebagai penentu keberhasilan siswa. Perspektif humanistik. Motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa, kemerdekaan untuk memilih dan sifat-sifat positif. Perspektif kognitif. Motivasi muncul karena adanya pemikiran dari setiap individu. Perspektif sosial. Motivasi sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang dekat dan hangat pada orang lain. Motivasi ada dua bentuk. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Kegiatan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi internal yang ada pada diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan berdasarkan minat dan kemauannya sendiri. Paradigma personal peserta didik atau fixed mindset dan growth mindset. Pola pikir atau mindset, sekumpulan dari pikiran dan keyakinan yang membentuk pikiran atau kebiasaan pada individu. Jenis-jenis mindset. Yang pertama, fixed mindset. Seseorang tidak percaya bahwa mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan bakat mereka. Yang kedua, growth mindset. Seseorang memiliki keyakinan yang mendasar bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman. Model pembelajaran konstruktivism. Metode ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivism? Yang pertama, model inquiry learning. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, model jigsaw. Model pembelajaran ini dapat digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Metode ini dapat melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus dapat melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain.
Terima kasih.